Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantik Atika Fortain. Saya dari Prodi PGSD semester 4. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD 2 SD Negeri 2 Taman Bogo. Kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperluas pengetahuan. Manfaat penelitian ini adalah secara teoris, penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran untuk pendidik atau guru dalam menggunakan media pembelajaran dalam rangka meningkatkan hasil ilmu pengetahuan para siswanya. Secara praktis, penelitian ini untuk menambah wawasan serta pengetahuan siswa dalam rangka meningkatkan hasil belajar dalam studi penelitian ilmu pengetahuan alam. Kemudian media belajarnya, pengertian media belajar sendiri diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan maupun informasi dari pengirim pesan kepada penerima. Sehingga media pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu alat yang digunakan untuk membantu selama proses pembelajaran agar dapat memperjelas materi yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik dan lebih sempurna. Media pembelajaran juga dapat digunakan sebagai sarana dalam meningkatkan kegiatan pembelajaran secara garis besar. Media dapat berupa manusia, materi, maupun kejadian-kejadian yang dapat membangun kondisi seperti peserta didik dalam mendapatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Kemudian, media audiovisual. Media audiovisual merupakan salah satu jenis pembelajaran yang banyak dimanfaatkan oleh guru dalam proses pembelajaran. Namun, masih banyak pula guru yang belum mengetahui media audiovisual. Media audiovisual yaitu suatu alat bantu yang terdiri berdasarkan dua unsur, yakni gambar dan unsur suara. Media audiovisual dapat dikatakan sebagai gabungan antara media audio dengan media visual. Media audiovisual menjadi media yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan konsep, gagasan maupun pengalaman dengan memanfaatkan indera penglihatan dan juga indera pendengaran. Sehingga media audiovisual menjadi perantara dalam penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan pendengaran dan pandangan yang menjadikan siswa tetap memperoleh pengetahuan, keterampilan maupun sikap, namun tidak merasa bosan. Kemudian pengertian hasil belajar. Hasil belajar yaitu sebuah pencapaian akhir yang ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku pada siswa yang terjadi secara nyata setelah melaksanakan proses pembelajaran yang telah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Hasil pembelajaran suatu pengukuran maupun penilaian dalam proses pembelajaran yang biasanya dilakukan dalam bentuk simbol, huruf maupun kalimat yang berisi hasil. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, faktor internal dan eksternal. Faktor internal tersebut meliputi minat, percaya diri, dan lain-lain. Faktor eksternalnya yaitu lingkungan, keluarga, teman, dan lain-lain. Kemudian pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap hasil belajar. Variabel penelitian merupakan faktor yang berperan dalam kejadian atau peristiwa yang akan diteliti. Variabel terikat muncul karena pengaruh dari variabel bebas. Variabel terikat yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah hasil belajar dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, sebagai seorang guru atau seorang pendidik tidak cukup hanya memiliki pengetahuan dan kemediaan saja, tetapi juga harus memiliki keterampilan dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran dengan baik dan tepat. Media merupakan alat komunikasi antara guru dan siswa. Jika seorang guru dapat menggunakan media pembelajaran dengan baik, maka prestasi belajar yang dicapai pun akan baik. Tetapi jika seorang guru tidak dapat menggunakan alat media pembelajaran kurang baik, maka prestasi belajar siswa pun juga akan kurang baik. Kemudian selanjutnya, rancangan penelitian yaitu desain penelitian. Metode
Desain atau metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode eksperimen dengan tujuan untuk melihat pengaruh media audiovisual terhadap hasil belajar siswa. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi dan tes. Observasi yaitu pengamatan menggunakan pengamatan yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai situasi dan kondisi lingkungan di sekolah yang mendukung minat dan bakat siswa untuk belajar. Kemudian tes yaitu dengan tes tertulis atau tes tidak tertulis sebagai ujian sebagaimana dan seberapa banyak siswa dapat mengetahui pengetahuan yang telah disampaikan oleh guru melalui audiovisual. Nah, kemudian demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf dan sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.